Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Agustin, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Saya akan mempresentasikan terkait critical review penelitian, mata kuliah metode penelitian akuntansi yang diampu oleh Ibu Nurhayati Siregar. Identifikasi artikel. Judul, Corporate Governance Structure, Firm Characteristic and Voluntary Disclosure, The Case of Indonesian Sharia Compliant Companies. Penulis, Penny Nugraheni, Rahardianto Muhammad Eko, Nur Azati Moh Aziz. Jurnal, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, JAAI, Vol 28 nomor 2, 19 Desember tahun 2024. Teori, agensi teori, yaitu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajemen atau agen. Variable dependent, Y. Islamic Voluntary Disclosure, IVD. Variable independent X1. Ownership Structure, Variable independent X2. Board of Directors size. Variable independent X3. Board of Commissioner size. Variable independent X4. Audit firm type. Sampel 27 perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index 70 periode 2018 sampai 2020. Metode regresi linear berganda, teknik purpose sampling, dan annual report sebagai sumber data. Hasil X1 terhadap Y tidak berpengaruh, X2 terhadap Y berpengaruh positif, X3 terhadap Y tidak berpengaruh, X4 terhadap Y tidak berpengaruh. Kesimpulan, ukuran Dewan Direksi meningkatkan pengungkapan sukarela syariah, sedangkan struktur kepemilikan, ukuran Dewan Komisaris, dan tipe KAP tidak berpengaruh. Ini adalah artikel jurnal yang dibedah. Selanjutnya, kekuatan penelitian. Yang pertama, topik penelitian masih relatif baru. Penelitian fokus pada perusahaan syariah, JII 70, yang masih sedikit diteliti dibanding perusahaan konvensional. 2. Menggunakan Indeks Islamic Voluntary Disclosure. Pengukuran IVD mengacu pada Othman dan Tani 2010 yang memang dirancang untuk entitas syariah. Yang ketiga, landasan teori jelas. Agensi teori digunakan secara konsisten untuk menjelaskan hubungan antara mekanisme corporate governance dan pengungkapan sukarela. Yang keempat, variabel corporate governance lengkap. Penelitian memasukkan struktur kepemimpinan, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan tipe KAP, sehingga memberikan gambaran mekanisme tata kelola perusahaan. Yang kelima, data bersifat objektif. Data diperoleh dari annual report perusahaan sehingga mudah diverifikasi. Kelemahan penelitian. Yang pertama, sampel terlalu kecil, hanya 27 perusahaan kali 3 tahun, sama dengan 81 observasi. Padahal, JII 70 terdiri atas 70 saham syariah. Jumlah sampel kecil dapat menurunkan kekuatan statistik. Yang kedua, hanya menggunakan annual report. Penulis sendiri mengakui bahwa sumber informasi lain tidak digunakan. Padahal saat ini, pengungkapan sukarela tidak hanya dilakukan melalui annual report. Yang ketiga, menggunakan regresi linear berganda biasa. Data sebenarnya berbentuk panel cross-section, sama dengan perusahaan, time series sama dengan tahun. Namun, analisis yang digunakan multiple regression biasa. Yang keempat, variabel corporate governance masih sederhana. Penelitian hanya melihat jumlah anggota dewan, belum memasukkan komisaris independen, gender diversity, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Kemudian, research gap. Berdasarkan hasil critical review terhadap artikel Nugraini et al. 2024, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian
atau research gap yang dapat menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya. Antara lain, gap yang pertama, keterbatasan variabel karakteristik perusahaan. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada mekanisme corporate governance dan belum memasukkan karakteristik perusahaan sebagai faktor yang memengaruhi Islamic Voluntary Disclosure. Variabel seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas diduga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan sehingga masih terbuka peluang untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, gap 2, keterbatasan pengukuran good corporate governance. Penelitian terdahulu hanya menggunakan ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai proksi corporate governance. Padahal, efektivitas tata kelola perusahaan juga dipengaruhi oleh karakteristik dewan lainnya, seperti gender diversity dan komisaris independen yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Gap yang ketiga, keterbatasan metode analisis. Penelitian sebelumnya menggunakan regresi linear berganda, meskipun data yang digunakan memiliki karakteristik data panel. Penggunaan metode tersebut dinilai belum mampu menangkap perbedaan karakteristik antar perusahaan dan antar periode. Oleh karena itu, penggunaan regresi data panel menjadi alternatif yang lebih sesuai dan dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Gap yang keempat, keterbatasan sumber pengungkapan informasi. Pengukuran Islamic Voluntary Disclosure pada penelitian sebelumnya hanya didasarkan pada annual report. Padahal perusahaan saat ini juga menyampaikan informasi sukarela melalui Sustainability Report, website perusahaan, dan media lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran pengungkapan sukarela masih dapat dikembangkan agar lebih komprehensif. Gap yang kelima, keterbatasan objek penelitian. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada perusahaan yang bergabung dalam indeks syariah, sehingga belum memberikan gambaran mengenai perbedaan tingkat pengungkapan antara perusahaan syariah dan non-syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai praktik voluntary disclosure. Selanjutnya, perbedaan artikel asli dengan rancangan replikasi. Yang pertama, mengganti variabel corporate governance yang sebelumnya hanya berfokus pada ukuran dewan menjadi mekanisme good corporate governance yang lebih representatif. Yang kedua, menambahkan variabel karakteristik perusahaan berupa profitabilitas dan ukuran perusahaan. Yang ketiga, memperluas objek penelitian dari JII 70 menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam ISSI. Yang keempat, memperpanjang periode penelitian menjadi tahun 2021 sampai 2025. Yang kelima, menggunakan metode regresi data panel yang dinilai lebih sesuai dibanding regresi linear berganda biasa. Yang keenam, memanfaatkan annual report dan sustainability report sebagai sumber data untuk memperoleh gambaran pengungkapan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, metode analisis data. Penelitian replikasi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel atau panel data regression. Karena data yang digunakan merupakan gabungan antara data cross-section dan time series. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi yang pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian. Yang kedua, pemilihan model regresi data panel melalui common effect model, fixed effect model, random effect model. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan uji Coe, uji Hausman, uji Lagrange multiplier.
Yang ketiga, uji hipotesis meliputi uji koefisien determinasi, uji simultan, atau uji F, dan uji parsial atau uji T. Ini adalah sumber artikel asli yang dibedah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.